Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, sebelum kita memulai mempelajari makna dari surat Al-Maidah, marilah kita membicarakan serba-serbi dari surat Al-Maidah ini. Dulur-dulur iman, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dia berkata, sesungguhnya aku benar-benar memegang erat tali kendali al-atba, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seluruh surat Al-Maidah diturunkan kepada beliau. Hampir-hampir beban berat surat tersebut mematahkan lengan unta beliau. Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, surat Al-Maidah telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunggangi unta tunggangannya, dan unta tunggangan itu tidak mampu menanggung bebannya sehingga beliau pun turun darinya. Hadis itu hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, surat yang paling terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah dan surat Al-Fat. Lalu At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis itu hasan gharib. Dia di sini At-Tirmizi juga telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, surat yang paling terakhir diturunkan adalah surat Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, yaitu surat An-Nasr ayat 1. Al-Hakim rahimahullah juga meriwayatkan asar yang semisal dengan riwayat At-Tirmizi rahimahullah. Lalu dia Al-Hakim berkata, sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan dari Jubair bin Nufair, dia berkata, aku pernah melaksanakan ibadah haji lalu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata kepadaku, wahai Jubair, apakah kamu dapat membaca surat Al-Maidah? Aku pun menjawab, iya. Dia Aisyah berkata, ketahuilah, sesungguhnya dia adalah surat yang paling terakhir diturunkan. Apapun yang kalian temukan di dalamnya dari perkara yang halal, maka halalkanlah oleh kalian. Dan apapun yang kalian temukan di dalamnya dari perkara yang haram, maka haramkanlah oleh kalian. Lalu dia Al-Hakim berkata, hadis sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan dia menambahkan, dan aku juga telah bertanya tentang kepadanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia Aisyah menjawab, Al-Quran. Hadis itu juga diriwayatkan oleh An-Nasai rahimahullah. Baiklah, kali ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 1 dan 2. Adapun terjemahan daripada ayat 1 adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Adapun ayat 2, terjemahannya adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban, dan qala'id, yaitu hewan-hewan kurban yang diberi tanda,
Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum pada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Terkait dengan ayat 1 dan 2 dari surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ma'in dan Auf atau salah satu dari mereka bahwasanya ada seseorang mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seraya dia berkata, "Beritahukanlah sesuatu kepadaku." Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Apabila kamu mendengar Allah Ta'ala berfirman, yaitu hai orang-orang yang beriman dan seterusnya." Ini adalah kalimat dari ayat 1 surat Al-Maidah. Maka perhatikan dia dengan pendengaranmu. Karena sesungguhnya itu bisa berupa kebaikan yang dia perintahkan atau keburukan yang dia larang. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim rahimahullah. Dia berkata, "Aku pernah membaca surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis untuk Amr bin Hazm radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke Najran. Dahulu surat tersebut berada bersama Abu Bakar bin Hazm dan di dalamnya disebutkan, artinya ini adalah penjelasan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu." Dan seterusnya. Lalu beliau menuliskan beberapa ayat darinya sampai pada firman Allah yaitu ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ibnu Abi Hatim rahimahullah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazim dari ayahnya. Dia berkata, "Ini adalah surat Rasulullah SAW yang kami miliki, yang beliau tuliskan untuk Amr bin Hazm radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman untuk mengajarkan fikih dan sunnah kepada para penduduknya dan mengambil sedekah-sedekah mereka. Beliau menulis sebuah surat dan perjanjian, serta memerintahkan di dalamnya dengan suatu perintah. Beliau menulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebuah kitab dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji itu," dan seterusnya. Yaitu dari ayat 1 surat Al-Maidah. Di sini yaitu sebuah perjanjian dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkannya agar bertakwa kepada Allah di dalam seluruh perintahnya, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Adapun firman Allah dalam ayat 1 surat Al-Maidah yaitu untuk kalimat penuhilah janji-janji itu. Maksud dari kalimat dari ayat 1 ini, Ibnu Abbas, Mujahid dan banyak ulama lainnya radhiyallahu anhum berkata, yang dimaksud dengan akad-akad itu adalah perjanjian-perjanjian. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan adanya ijma akan hal tersebut. Dia berkata, perjanjian adalah sesuatu yang dahulu mereka ikatkan di antara mereka seperti sumpah, setia,
sumpah setia maksudnya, dan lain-lain sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau perjanjian-perjanjian itu, yaitu pada kalimat ayat 1 dari surat Al-Maidah. Itu maksudnya adalah perjanjian-perjanjian, segala sesuatu yang telah Allah halalkan dan segala sesuatu yang telah Allah haramkan, segala sesuatu yang Dia wajibkan dan segala sesuatu yang Dia Allah batasi dalam Al-Quran dan seluruhnya. Janganlah kalian hianat dan janganlah kalian langgar janji-janji tersebut. Lalu Allah Ta'ala menegaskan hal tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 25, yang artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, maka mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah dalam ayat 1 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat dihalalkan bagimu binatang ternak. Di sini maksud binatang ternak tersebut adalah unta, sapi, dan kambing. Itu yang dikatakan oleh Al-Hasan, Qatadah, dan banyak ulama lainnya rahimahumullah. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, memang demikian menurut orang-orang Arab. Sedangkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan banyak ulama-ulama lainnya radhiyallahu anhum menjadikan ayat itu sebagai dalil yang menunjukkan tentang permubahan janin binatang ternak yang didapati mati di dalam perut ibunya ketika disembelih. Berkenaan dengan hal itu, ada sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab As-Sunan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah rahimahullah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, kami biasa menyembelih unta betina dan menyembelih sapi atau kambing betina yang di dalam perutnya ada janin. Apakah kami buang ataukah kami boleh memakannya? Maka beliau pun menjawab, makanlah jika kalian mau, karena sesungguhnya sembelihannya itu mengikuti hukum sembelihan ibunya. Di sini At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis tersebut hasan. Adapun Abu Daud rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sembelihan janin adalah mengikuti hukum sembelihan ibunya. Hadis ini juga hanya diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Sedangkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 1 surat Al-Maidah yang terdapat kalimat yang berbunyi, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud hal tersebut adalah bangkai, darah, dan daging babi. Qatadah rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah bangkai dan semua yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Ta'ala padanya. Akan tetapi pendapat yang zahir bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang akan dibacakan kepadamu itu adalah firman Allah Ta'ala, yaitu yang diharamkan, yang artinya diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah,
yang tercekik, yang terpukul, hewan yang terjatuh, atau yang ditanduk, atau yang diterkam oleh binatang buas. Ini adalah terjemahan dari ayat 3 dari surat Al-Maidah. Karena sesungguhnya meskipun dia termasuk dari binatang-binatang ternak, akan tetapi dia menjadi haram lantaran sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi, yaitu tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, dan sebagainya. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi maksud dari kalimat dari ayat 3 ini adalah yaitu binatang-binatang ternak itu, karena sesungguhnya dia diharamkan secara mutlak dan tidak dapat dicarikan jalan keluar untuk penghalalannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Ini adalah ayat 1 dari surat Al-Maidah. Maksudnya, kecuali sebagian binatang ternak yang akan dibacakan kepada kalian pengharamannya pada beberapa kondisi. Sedangkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 1 surat Al-Maidah yang artinya yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Di sini maksudnya adalah sebagian ulama tafsir berkata, kata ghaira itu dinasabkan sebagai hal. Yang dimaksud dengan al-an'am adalah mencakup binatang-binatang yang jinak atau binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan juga mencakup binatang liar seperti kijang, banteng, dan keledai liar. Allah Ta'ala mengecualikan dari binatang-binatang yang jinak beberapa hal yang tadi disebutkan, dan dia mengecualikan dari binatang-binatang yang liar dari yaitu seperti hewan buruan ketika dalam kondisi berihram. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adalah kami telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak yang kalian miliki pada seluruh kondisi, maka haramlah oleh kalian hewan buruan ketika dalam kondisi berihram. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memutuskan hukum dalam hal tersebut. Dan dia adalah zat yang maha bijaksana di dalam semua yang dia perintahkan dan dia larang. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat 1 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 2 surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah Ta'ala adalah manasik atau amal-amal ibadah haji. Mujahid rahimahullah berkata, Safa, Marwa, binatang hadyu, dan binatang budnah itu termasuk dari syiar-syiar Allah Ta'ala. Ada juga yang berpendapat bahwa syiar-syiar Allah Ta'ala adalah perkara-perkara yang telah diharamkan, yaitu janganlah kalian melanggar dan menghalalkannya. Perkara-perkara yang telah Allah haramkan, oleh sebab itulah Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya janganlah kalian melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi di sini dalam kalimat ini yang dimaksud dengannya adalah menghormati bulan-bulan haram, mengakui keagungannya, menegaskan agar menghindari semua perkara yang diharamkan dan meninggalkan semua yang Allah Ta'ala larang agar tidak dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Misalnya memulai peperangan. Di sini sebagian Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan-bulan haram. Katakanlah,
Berperang dalam bulan-bulan itu adalah dosa besar. Dan juga Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda pada saat Haji Wada, yang artinya sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun adalah 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, artinya suci. Yaitu 3 bulan yang datang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab, bulan Rajab yang terpisah yang ada di antara bulan Jumada dan Sa'ban. Hal ini menunjukkan bahwa akan keberlanjutan pengharamannya sampai akhir waktu. Sebagaimana itu adalah mazhab sekelompok ulama dari kalangan kaum salaf. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu ayat 2 dari surat Al-Maidah. Maksudnya adalah janganlah kalian menghalalkan peperangan di dalam bulan-bulan tersebut. Pendapat tersebut dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Sedangkan jumhur ulama rahimahumullah berpendapat bahwa firman Allah Ta'ala itu mansuh, dihapus hukumnya. Dan sesungguhnya boleh memulai peperangan di bulan-bulan haram tersebut. Dan mereka berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, yaitu pada surat At-Taubah ayat 5, yang artinya, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Ini adalah ayat 5 dari surat At-Taubah. Selanjutnya mereka berkata yang dimaksud adalah bulan-bulan perjalanan yang 4. Maka ini dalam surat At-Taubah ayat 5, di mana ayat tersebut berbunyi, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu yang jumpai mereka. Di sini mereka berkata Allah Ta'ala telah mengecualikan satu bulan haram dengan bulan yang lain. Imam Ibnu Ja'far rahimahullah telah meriwayatkan ijma bahwasanya Allah Ta'ala menghalalkan perang melawan orang-orang musyrik di bulan-bulan haram dan bulan-bulan lain, yaitu dalam setahun. Dia, yaitu Abu Ja'far, berkata, demikian juga mereka para ulama telah berijma bahwasanya jika orang musyrik mengalungkan serat-serat pepohonan tanah suci pada lehernya atau kedua tangannya, kedua lengannya, maka itu bukan merupakan ancaman, bukan merupakan keamanan bagimu dari pembunuhan. Jika dia tidak terikat dalam perjanjian perlindungan atau keamanan dari kaum muslimin. Jadi permasalahan tersebut masih memiliki pembahasan yang lain yang lebih luas dan lebih panjang daripada yang telah kita sebutkan saat ini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.